Ya, saya sebagai pengguna produk UMKM. Pengguna di sini sebagai penjual pisang krenyes di sini. Ya, saya pengguna produk UMKM sekaligus pelaku. Saya rasa untuk UMKM perlu lebih ditingkatkan lagi, ya karena masih banyak yang belum terdata yang maksimal. Menurut saya perlu ditingkatkan. Kalau saya sih kepengennya kalau misalkan ini mah dikasih tempat gitu. Mungkin kalau itu sih udah cukup ya. Mungkin kalau peningkatan cuma fasilitas saja, mungkin agak diperbaikin. Tertarik sih sangat tertarik, cuman dia kan emang untuk memajukan masyarakat ya di bidang usahanya yang sangat butuh bantuan dari UMKM. Karena saya juga pelaku UMKM ya gitu di jalanan gini gitu. Saya sih tertarik dengan usaha ini karena usaha ini berkembang dengan maju, bisa ngebantu usaha saya juga pelan-pelan. Harapannya untuk bisa lebih diperhatikan aja untuk usaha-usaha seperti kita ini yang usaha-usaha kecil, menengah ke bawah. Pengennya sih dapat bantuan gitu dari pemerintah. Soalnya kan sekarang emang dagang lagi sepi gitu karena efek corona gitu. Masukan saya sih anggaran juga sangat butuh ya. Sebagai pedagang itu mungkin dibutuhkan anggaran. Ya kayak semacam subsidi. Belum, dan tidak dapat bantuan dikarenakan ya mungkin karena pendataannya yang belum maksimal. Saya belum dapat bantuan banpres. Itu belum karena saya belum mendapatkan bantuan dari Banpres. Belum, cuma saya sudah dapat pembagian sembako dari Presiden. Halo pemirsa Kabar Nusantara, masih bersama saya Ayu Rahmawati dan juga Subki Abdul. Pada segmen kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu bagaimana membentuk pemulihan ekonomi melalui UMKM. Tetapi ini pemirsa merasa nggak sih di masa pandemi seperti sekarang, yang tadinya belanja itu dilakukan secara fisik, sekarang jadi digital. Oke, sekarang sering belanja online nggak? Sering belanja online, apalagi kalau misalnya lagi 11-11 atau 12-12, 10-10 biasanya karena nunggu flash sale lah. Ya, itu dia nih pemirsa yang akan kita bahas mengenai bagaimana UMKM di Indonesia ini harus melek digital. Mengingat sekarang juga ada transparansi dan juga kemudahan untuk mengolah datanya, Oke. Ya, tapi juga berdasarkan data nih, setidaknya juga ada beberapa persen juga UMKM yang bangkrut gara-gara pandemi COVID-19. Di tengah kita sudah ada Bapak Ahmad Najib Kodratullah, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, ini Kabupaten Bandung dan juga Bandung Barat. Sampurasun Bapak. Sampai. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Dan juga pastinya ini yang akan juga membahas dari sisi UMKM juga sudah hadir Mas Muhammad Wafatah Tazani, ini investor dan juga wirausahawan muda pendiri Modal Rakyat. Selamat pagi Mas Wafa. Pagi, Mas. Ya, Pak, ini kalau misalnya berdasarkan data dari yang kami dapatkan di sini ada beberapa persen nih sejumlah data bahwa Agustus 2021 yang hasilnya baru dirilis September kemarin, ini ada 19% UMKM yang sudah bangkrut atau ada 11 juta UMKM yang sudah tutup usahanya dan masih ada 21,4% UMKM yang berpotensi bangkrut. Dan juga mengatakan bahwa sebenarnya ini pandemi COVID-19 lebih parah dari krisis moneter 1998. Seberapa penting sebenarnya UMKM untuk perekonomian di Indonesia, Pak? Ya, saya pikir gini, UMKM ini kan nomor satu dari sisi kontributor untuk lapangan kerja. Kemudian juga sebagai kontributor terbesar untuk PDB. Lalu kemudian juga UMKM ini selain menyumbang lapangan kerja, PDB dan yang lainnya juga menjadi tulang punggung perekonomian kita. Jadi dengan adanya hadirnya pandemi ini sebetulnya satu sisi ini menjadi sebuah, saya pikir, revolusi
dalam cara orang berusaha. Ada perubahan atau consumer behavior orang ini berubah. Yang biasa secara sosial mereka terikat langsung berhadapan dengan hadirnya pandemi ini, dipaksa orang untuk kemudian tetap melakukan kegiatannya tetapi dengan berjarak. Tentu akan menghadirkan di satu sisi inovasi selain tantangan. Nah, barangkali sejauh mana inovasi ini bisa terus digali, yang kemudian yang awal yang menjadi tantangan bisa menjadi peluang. Itu kira-kira. Oke, berarti ini Bapak mengatakan di tengah masa pandemi ini sebenarnya ada peluang-peluang inovasi yang bisa terus kita kembangkan ya Pak, Betul. terutama di sektor UMKM. Saya ingin ke Mas Wafa terlebih dahulu. Ini Mas Wafa adalah wirausahawan muda, pendiri Modal Rakyat. Mungkin bisa dijelaskan Mas secara singkat Modal Rakyat itu apa dan apa kontribusinya untuk UMKM Indonesia? Oke, thank you Mbak. Modal Rakyat adalah platform pendanaan online untuk UMKM yang dimana kami menyasarkan sektor mikro, kecil dan juga menengah di Indonesia dari berbagai industri ya, pertanian, perdagangan, konstruksi, teknologi, perikanan dan lain-lain. Pada intinya sih adalah konsepnya bagaimana kami mempertemukan masyarakat dan institusi yang memiliki kelebihan modal atau kelebihan dana untuk bisa disalurkan secara langsung ke UMKM berkualitas tinggi yang membutuhkan. Dan kami platformnya adalah murni pendanaan produktif. Jadi kami tidak melayani pendanaan konsumtif. Ya. Kalau yang biasa kita lihat sekarang seperti di berita-berita gitu kayak pinjol ilegal, itu biasanya sifatnya konsumtif. Konsumtif, Ya. oke. Kalau kami produktif. Yang produktif. Dan alhamdulillah 3 tahun beroperasi dari 2018, NPL kami bisa ditekan di bawah 1%. Nggak pernah lebih dari 1%. Per Oktober 2021 ini total pendanaan sudah mencapai hampir 3 triliun rupiah. UMKM yang menerima pendanaan juga sudah harus lebih dari 60.000 UMKM di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, Oke. Pak Najib, kalau misalnya tadi yang sampaikan Mas Wafa tadi, gini kan bagaimana sektor modal rakyat ini bisa membantu para UMKM Indonesia. Sejauh ini kalau dari Komisi 11 maupun juga mitra kerja di Komisi 11 untuk mendukung para UMKM maupun juga usaha-usaha yang dilakukan oleh Mas Wafa ini bagaimana Pak? Tentu ini kita harus sambut baik hadirnya Mas Wafa dengan teman-temannya yang menjadi salah satu melakukan fungsi intermediasi. Oke. Di saat masyarakat hari ini kita harus jujur melihat bahwa masih jauh untuk disebut sebagai masyarakat yang bankable. Oke. Ya, mereka ini banyak sekali birokrasi yang harus mereka tempuh sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan kredit. Hari ini dengan hadirnya teknologi, kehadiran Mas Wafa ini seharusnya kemudian pemerintah mendorong. Oke. Berikan insentif-insentif yang menarik sehingga kesulitan tadi yang saya katakan bahwa masyarakat tidak bankable bisa sedikit demi sedikit dibantu diselesaikan oleh kegiatan oleh teman-teman kayak Mas Wafa ini. Tapi sebenarnya udah ada bantuan nggak sih Mas dari pemerintah ataupun juga yang lain terkait dengan ngomong-ngomong tadi kan bisa intermediasi. Tapi sebenarnya udah ada belum Mas? Atau Sejauh ini live face dari anggota Komisi 11 aja gitu? Iya, iya. Ya, kalau diundang untuk berdiskusi oleh kementerian, itu sudah sering sekali. Oleh Bank Indonesia, OJK, oleh DPR, oleh Pak Bamsud, waktu itu juga diajak ngobrol. Bahkan waktu itu, tahun 2019 saya diundang ke Istana Negara untuk ketemu Pak Jokowi, untuk cerita mengenai konsep ini. Ya kalau menurut saya bantuan dalam bentuk macam-macam ya Pak. Nah, tentunya regulasi yang mendukung itu juga bentuk bantuan. Bantuan itu kan bukan berarti, nih modal rakyat kita suntik dana segini, kan tidak melalui seperti itu. Regulasi yang mumpuni, yang bisa memberikan lingkungan yang kondusif, kemudian kepastian dalam Insentif. kepengurusan di pemerintah Pak, gitu kan, di OJK baik di BI, insentif. Mungkin sekarang belum ada perbedaannya nih antara penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat ketika mendanai UMKM dengan penghasilan yang mereka dapatkan ketika naruh uang di deposito Pak. Pajaknya masih sama. Nah, saya nggak tahu apa mungkin ke depannya bisa ada mungkin pajaknya diringankan atau segala macam gitu. Itu mungkin sesuatu yang juga bisa menarik ya untuk masyarakat. Ya, itu dia dari Mas Wafa, Pak, tadi suara-suaranya. Nanti kita akan bahas Sedikit kode. lagi. Kita akan bahas lagi pemirsa mengenai tema hari ini, bagaimana UMKM, terutama UMKM berbasis digital di tengah pandemi ini bersama kedua narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kabar Nusantara.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kabar Nusantara. Masih membahas UMKM. Ayo pemirsa, ngaku siapa yang suka belanja UMKM atau masih suka barang-barang dari luar negeri? Kamu UMKM mana yang udah sering kamu beli, Ayu? Nih, sepatu aku ini adalah UMKM hasil Garut asli. Pak Najib, ini barangnya ada yang dari UMKM? Ini baju saya Oke, UMKM. UMKM. Mas? Baju saya UMKM. Oke. Aku juga Kalau dia apa, Ki? penjahit lokal. Betul. Nah, ini salah satu cara juga nih untuk mendukung UMKM di Indonesia ya pastinya. Saya ingin kembali membahas bersama dengan Mas Wafa terlebih dahulu. Mas, ini kan berarti Mas telah membantu UMKM yang ada di Indonesia dengan cara memberikan modal, pinjaman seperti itu ya. Seperti yang Mas lihat di lapangan saat ini, gimana sih kondisi UMKM di Indonesia pasca pandemi? Masih pandemi sih sebenarnya, dalam masa pandemi ini. Betul. Tentunya beberapa sektor UMKM yang mampu beradaptasi secara cepat ya, itu mereka malah diuntungkan dengan adanya pandemi. Karena istilahnya persiapan yang mereka lakukan selama ini bertahun-tahun untuk digitalisasi itu terbayar ketika pandemi itu muncul dan kemudian mereka bisa cepat beradaptasi. Tapi tentunya sebagian besar di Indonesia UMKM ini belum mampu beradaptasi secara cepat terhadap pandemi. Masih banyak yang misalnya belum berjualan online sama sekali. Kalaupun sudah berjualan online misalnya masih menggunakan channel-channel seperti misalnya WhatsApp atau social media lainnya. Belum menggunakan e-commerce atau platform yang memang ditujukan untuk perdagangan online gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian juga ada yang memang secara produknya juga belum siap untuk dipasarkan secara online. Dan itu tentunya sangat sulit karena meskipun mereka kita berikan internet, kita berikan pendidikan, kita berikan modal untuk bekerja dan berjualan secara online, kalau produknya sendiri belum siap untuk diperdagangkan secara online, itu juga sulit gitu. Padahal masyarakatnya sebenarnya sudah sangat siap gitu. Masyarakat kita sudah sangat siap. Dan memang tadi yang disampaikan cukup besar sekarang persentase UMKM yang ada di dalam resiko kebangkrutan dan kegagalan. Makanya kita semua bekerja semua harus lebih cepat lagi. Tapi Mas Wafa kalau boleh tahu, ini modal rakyat itu mensasar UMKM di seluruh Indonesia atau baru di daerah-daerah tertentu saja? Kita di seluruh Indonesia. Kita karena kita murni online, kita tidak memiliki cabang gitu ya, di mana orang bisa datang kemudian daftar. Enggak, kita murni online, jadi kita hadir di semua provinsi di Indonesia. Bahkan provinsi terbesar sumber pendanaan kita itu Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Bukan Jakarta. Jadi paling banyak sumber pendanaan UMKM di provinsi kita itu dari Kalimantan Barat. Penerimanya saat ini masih sebagian besar di Jawa. Tapi itu yang tim kita terus berusaha lakukan ya. Terus berusaha bagaimana agar pendanaan ini bisa kita redistribusi agar lebih merata. Ya, sebenarnya kalau misalnya membahas soal pendanaan dan juga ini kan dari pemerintah Belang Plat Merah juga sudah ada kurs seperti itu ya Pak. Tapi kan selalu sejauh ini kan masyarakat sering mengeluhkan terkait dengan adanya jaminan. Tapi sebenarnya juga dari Bank Plat Merah itu juga sebenarnya sudah memudahkan nih terkait dengan pinjaman dan juga modal-modal itu sendiri. Sebenarnya tantangan apa sih Pak? Ataupun juga apa sih kendala dari misalnya masyarakat atau yang memiliki UMKM ini untuk akhirnya bisa mau meminta modal atau membutuhkan modal dari bank-bank yang Plat Merah yang juga suka mungkin akan bisa mendukung juga nih terkait dengan UMKM kita? Jadi tadi saya di awal sampaikan permasalahan di Indonesia itu salah satunya adalah masyarakat yang belum bankable. Birokrasi dalam proses pengajuan kredit juga dirasakan cukup menghambat bagaimana kredit di Indonesia ini masih dianggap rendah. Terakhir, pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan juga masih, kalau tidak salah berdasarkan data yang lama itu di bawah 30%. Ya, ini menjadi permasalahan yang krusial sehingga kenapa dana-dana di perbankan ini tidak begitu cepat bisa diserap oleh masyarakat. Nah, saya sebetulnya dengan hadirnya Mas Wafa ini menyambut baik sehingga menjadi sebuah shortcut. Kemudahan aksesibilitas masyarakat itu bisa dipermudah, terlebih dengan kondisi geografis, pendidikan dan lain-lain yang ada begitu variatif di Indonesia, bisa salah satunya diselesaikan dengan metode yang Mas Wafa sekarang sedang lakukan. Nah, hanya saja barangkali perlu sebuah regulasi yang mengatur secara ketat dan pasti. Ketat saja tidak cukup. Tetapi kepastian hukum ini yang kemudian teman-teman butuhkan. Bahkan seharusnya ada insentif. Bagaimana nanti produk-produk tertentu itu mendapatkan insentif karena mampu menggerakkan sektor real misalnya. Nah, saya harap pemerintah dengan
hadirnya pandemi ini justru menjadikan sebuah tantangan ini menjadi peluang. Masyarakat kita sebetulnya di satu sisi mereka ini memiliki daya tahan yang luar biasa, terutama masyarakat yang bergerak di UMKM. Sejarah mengatakan, data mengatakan pada saat krisis datang ke negeri ini, yang paling bertahan itu adalah UMKM. Sudah saatnya sekarang pemerintah memberikan dorongan, bahkan insentif, agar daya tahan mereka itu kemudian lebih kuat. Dan berikan juga dorongan kepada kawan-kawan seperti Mas Wafa ini. Pak Najib sejauh ini sudah melihat ada titik cerah dari pemerintah akan fokus misalnya di 2022 untuk misalnya fokus dengan UMKM? Ya, saya begini melihatnya. Saya tidak mengatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Saya melihat pemerintah sedang berjuang keras. Oke. Namun mengintegrasikan seluruh kebijakan yang ada di kementerian dan lembaga lainnya, ini yang saya lihat dari tahun ke tahun masih belum bergerak. Oke. Kita lihat ada Bank Indonesia lembaga di satu sisi yang di bidang moneter. Ada kementerian yang bergerak memberikan intervensi kebijakan dari sisi fiskal. Bagaimana menyatukan kedua lembaga ini? Ada OJK sebagai regulator. Nah, pastikan semua bisa menyatukan, membaurkan seluruh kebijakannya yang kemudian memudahkan para pelaku usaha, termasuk orang-orang yang bergerak di bidang seperti ini. Nah, ini yang selalu kita selalu memiliki kendala tersendiri dengan itu. Fungsi untuk mengkoordinasikan. Nah, saya harap di 2022 ini kita baru saja di Komisi 11 menyelesaikan anggaran tahunan Bank Indonesia yang baru kita sepakati beberapa hari yang lalu. Mereka sudah menyatakan komitmennya dalam hal melakukan kegiatan termasuk istilahnya dalam kegiatan digital ekonomi. Nah, barangkali nanti tinggal bagaimana mengintegrasikan dengan badan lembaga yang lain. Saya yakin di setiap tantangan ini selalu memunculkan peluang. Ya, saya sangat yakin dengan itu. Oke, baik. Jadi intinya adalah koordinasi dan integrasi antar lembaga ya, Pak. Betul. Baik, Pak Najib, Mas Wafa, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti pemirsa kita akan masih membahas mengenai bagaimana pemulihan UMKM di masa pandemi ini. Jangan kemana-mana. Halo pemirsa, kita masih dalam Kabar Nusantara membahas tema hari ini bagaimana pembangkitan UMKM di tengah pandemi. Masih ada Pak Najib dan juga Mas Wafa, tentunya juga bersama saya dan juga Suki Abdul. Iya, betul. Nah, tapi ini kan kalau misalkan kita membahas anggota DPR, biasanya ya Ki ya, ini brandingnya adalah sukanya pakai mahal-mahal gitu Pak, makanya branded dari luar negeri. Nah, kalau Pak Najib sendiri ada nggak sih produk UMKM favoritnya Bapak? Ya, tentu banyak ya. Saya kalau ingin saya sampaikan di kesempatan ini dari Panjang ya, dapil Pak saya Alex, ini, mungkin saya harus bawa katalog. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kami ini di Kabupaten Bandung ini memiliki sebuah komunitas penghasil konveksi busana muslim. Oke. Yang sempat terganggu karena pandemi, karena pemasarannya salah satunya itu Jakarta Tanah Abang. Oke. Ketika PPKM ini diberlakukan, banyak sekali yang rontok. Terlebih kebanyakan di antara mereka ini, jujur pada saya menyampaikan mereka sangat sulit mengakses permodalan. Oke. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah ini harus mengutamakan, memprioritaskan, membantu kelompok-kelompok seperti itu. Ya. Nah, nanti di permodalannya juga gerakan orang-orang kayak Mas Wafa ini mungkin di Indonesia ini bukan 1-2. Saya yakin banyak. Betul. Berikan dorongan juga sehingga justru akan meringankan beban dari pemerintah itu sendiri. Ya, Nah, gitu. kalau itu tadi Pak Najib berarti dari UMKM daerah pemilihannya. Kalau Mas Wafa sendiri, kira-kira produk UMKM yang paling Mas suka atau mungkin selama membantu UMKM ini ada yang unik-unik, kira-kira apa Mas? Ya, kalau saya
paling suka cari kopi-kopi yang unik-unik. Kopi, Oke. oke. Iya. Itu di tempat Setiap saya juga. kemanapun Oh, iya. itu saya selalu cari tempat kopi yang nggak terlalu mainstream lah, mungkin nggak terlalu rame, tapi masyarakat di sekitarnya itu mengenal ini kopi ini enak banget gitu. Oke. Tapi mungkin kalau orang turis gitu dia nggak tahu gitu ya. Selalu saya cari itu di setiap daerah yang saya kunjungi. Terus saya juga ada satu brand lokal kaos kaki, Oke. namanya Sinau. SINAU Indonesia, itu di Instagram dia itu punya motif kaos kaki dari semua provinsi. Wow. Jadi dari setiap provinsi mereka bikin motif kaos kakinya menggunakan kayak kadang cerita rakyat, kadang legenda yang mereka istilahnya jahit ke dalam kaos kakinya gitu ya. Nah itu menurut saya unik. Ya tentu seperti kayak Pak Najib juga mungkin banyak kalau mau saya sebutin satu-satu ya. Tapi ya kopi, kaos kaki, batik itu saya pasti selalu belanja lah kalau setiap kemanapun gitu. Tapi kalau dari sebagian besar, berapa persen sih misalnya di modal rakyat ini UMKM-UMKM apa aja yang ada di Mas Wafa Iya. naungin ini? Jadi sekarang kalau di modal rakyat itu kita paling banyak itu di perdagangan. Oke. Nah, perdagangan itu termasuk misalnya bahan baku, sembako, komoditas ya dan lain-lain. Itu mungkin perdagangan itu 20% Pak kita. Kemudian 20% itu teknologi. Oke. Jadi UMKM di bidang teknologi pun sekarang udah mulai banyak. Jadi kalau misalnya dia cuma jualannya online atau menyediakan layanan online, bahkan ya ada layanan jasa menulis caption. Wow. Ya. Itu kan sudah UMKM teknologi Pak, Iya, namanya iya, gitu kan. iya. Itu udah 15-20% di modal rakyat. Kemudian ada agrikultur mungkin baru sekitar 5-10%. Karena jujur Pak, kami belum terlalu mengerti sebenarnya bagaimana menganalisa resiko agrikultur. Kemudian konstruksi. Konstruksi mungkin 20% lagi. Jadi konstruksi ini ya mulai dari kontraktor kecil-kecilan ya yang bangun rumah, townhouse sampai mungkin dapat proyek-proyek lumayan besar misalnya dari BUMD atau dari pemerintah daerah itu ada. Gitu. Jadi kalau secara industri sangat bervariasi sih ya. Tentunya tekstil di situ juga termasuk, perikanan, makanan dan minuman juga banyak. Kalau boleh tahu juga alasan kenapa akhirnya para UMKM ini memilih Mas Wafa tuh apa sih? Mungkin karena kalau misalnya memilih plat merah birokrasinya berlibat, atau kalau di Mas Wafa modal rakyat ini cuma tinggal selfie, KTP udah gitu doang nggak juga ya? Ya betul. Jadi sebenarnya kalau di modal rakyat ya satu kita nggak ada datang ke Nggak secara manapun physically, untuk secara fisik untuk melakukan apapun itu nggak ada. Semua dilakukan secara online. Akad kredit, kontrak semua dilakukan online, tanda tangan digital. Gitu. Assessment juga semua melalui dengan video call, upload dokumen dan lain-lain gitu. Bahkan untuk mitra-mitra tertentu Pak, seperti misalnya kami bermitra dengan Payfast, dia jaringan warung di seluruh Indonesia. Dia ada lebih dari 500.000 warung. Warung ini nggak perlu kasih kita apa-apa Pak, nggak perlu kasih kita laporan keuangan, apalagi tanda daftar usaha gitu-gitu yang nggak ada sama sekali. Jadi cukup dengan kita lihat data transaksi warungnya, berapa tiap minggu dia masuk, berapa tiap minggu dia keluar, kita udah langsung tahu berapa nih Konsepnya yang kita dia. berikan pendanaannya gitu dengan bunga berapa, itu kita langsung tahu. Gitu. Oke. Jadi kebanyakan UMKM ya karena mereka tidak perlu menjadi badan usaha, mereka tidak perlu kasih laporan keuangan yang terlalu belibet atau gimana, semua dilakukan secara online. Dan tentu ya bunganya kami juga usahakan kompetitif lah gitu. Oke, Pak Najib, ini kalau misalkan dari Mas Wafa tadi ini kan mengutamakan kemudahan, simplicity dari birokrasi dan juga regulasi. Kira-kira nanti Pak dari lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, apakah akan melakukan pelangsingan birokrasi dan regulasi supaya ini bisa terjamah seluruh UMKM di Indonesia? Ya jelas, jadi mereka ini para regulator ya, ada OJK, ada BI. Memang perlu segera menangkap tantangan pasar yang seperti ini. Kita ini terlalu lama membiarkan situasi seperti ini. Saya khawatir masyarakat atau UMKM ini tidak bertahan lama lagi. Jadi harus segera perbaiki tadi masalah kemudahan. Saya kan di awal sudah sampaikan masalahnya kan masyarakat kita ini Belum bankable tadi. tidak bankable. Iya. Betul. Nah, hadirnya Mas Wafa ini kan menjadi sebuah peluang, menghadirkan peluang di situ. Nah, kenapa tidak? Mungkin perlu kebijakan untuk melakukan penyederhanaan, tentu tanpa mengesampingkan aspek-aspek keamanan. Ya. Nah, ini harus segera nanti BI dengan OJK merevisi ataupun memperbaiki. Yang jelas kata akhirnya itu lebih mudah, lebih cepat. Itu aja. Oke. Oke. Lebih mudah dan lebih cepat. Mungkin Mas Wafa ada terakhir mau disampaikan setidaknya mumpung bertemu dengan anggota Komisi 11 yang nanti bisa diteruskan ke OJK atau Bank Indonesia terkait mungkin ada regulasi atau tadi yang terkait dengan pajak. Mungkin terakhir Mas.
Iya, mungkin bisa dibilang saat ini modal rakyat adalah pelajaran pertama saya, Pak, untuk memecahkan permasalahan ini. Sekarang ini sebenarnya saya sedang menyiapkan perusahaan baru yang akan semoga bisa memecahkan masalah ini dalam skala yang jauh lebih besar lagi gitu. Tapi memang seperti yang tadi Bapak bilang, orang-orang kayak saya ya sebenarnya tidak cuma saya, tapi juga nggak bisa dibilang banyak gitu, Pak. Jadi, tapi memang teman-teman ini harus kita kumpulkan dan kita dorong bersama-sama, terutama butuh dukungan investor lokal, Pak. Gitu. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ini kebanyakan startup teknologi ya investornya dari luar Indonesia. Dari luar negeri asing. Betul. Bukan saya berarti menyalahkan itu ya. Dan saya juga nggak mau menyalahkan teman-teman pendiri startup. Karena kalau misalnya dari luar negeri ingin mendanai kita, kenapa harus kita tolak gitu. Tapi saya sangat ingin ada situasi di mana nanti teman-teman lokal, Pak, investor-investor lokal, konglomerat lokal, BUMN lokal lebih banyak berpartisipasi dalam mendanai startup yang memang fokus memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Menurut saya kalau misalnya sudah seperti itu, nanti pasti alignment antara pemerintah, BUMN, dan startupnya itu secara organik dan natural akan ikut gitu, Pak. Gitu. Kalau dibandingkan dengan sekarang yang tentunya masih banyak didominasi oleh investor dari luar negeri gitu ya. Oke, habis ini Pak Najib katanya mau sign kontrak tambah modal, Mas. Jadi saya ingin menambahkan. Boleh, Pak. Jadi memang kita ini harus berdaulat. Betul. Ya. Untuk mencapai kedaulatan itu perlu dorongan dari berbagai pihak. Termasuk ya konglomerat yang ada di Indonesia. Hai para konglomerat Adik-adik kita ini perlu didorong. Sehingga mereka bisa menjadi raja di negerinya sendiri. Coba dicari list anggota Komisi 11, siapa tahu siapa nih mau modalin modal rakyat gitu. Pak Najib salah satu nomor utamanya. Siapa aja bisa daftar online. Siapa aja bisa daftar jadi pemodal ya. Dan Pak Mirsa ini kita mau semoga ada secercah harapan ya di UMKM di 2022 ya Pak. Dan kita harapkan semuanya ini nanti bisa lebih baik lagi. Pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Terima kasih sekali lagi Bapak Ahmad Najib Kodratullah, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat 2, dan juga Mas Muhammad Wafa Taftazani, investor dan juga wirausahawan muda, pendiri Modal Rakyat. Ini adalah akhir dari Kabar Nusantara edisi hari ini. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan juga saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa.